Ini mungkin backpacker termiskin yang pernah saya lihat. Dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ranselnya. Jack berdiri di sana melambaikan mobil selama lebih dari 2 jam. Tetapi tidak ada satu mobil pun yang mau berhenti untuk membantunya. Jack kecewa, harus jalan kaki. Tiba-tiba, ada mobil di depan dia. Dia berdiri bingung di sisi jalan. Di dalam mobil, ada seorang pria dan wanita berdebat dengan keras. Jack bergegas untuk berhenti. Tentu saja tidak ada yang peduli. Dia segera membuka pintu mobil untuk menarik pria itu keluar. Tapi karena tidak tahu hubungan antara keduanya di depannya, jadi Jack tidak berani bertindak terlalu banyak. Jadi pria itu meninggalkan wanita itu, lalu pergi. Jadi gadis ini juga ingin memanggil taksi. Binatang itu barusan menyentuh tangan dan kakinya. Itu sebabnya mereka berdua berdebat. Gadis ini bernama Veronique, penduduk asli. Dia juga seorang backpacker. Jadi mereka berdua mulai mencari cara untuk mengejar mobil. Melihat mobil-mobil lewat satu demi satu. Tapi tak satu pun dari mereka ingin berhenti. Jack sangat marah. Veronique mengatakan tempat ini dikabarkan memiliki pembunuh jalanan. Pembunuhan berantai. Triknya sangat kejam. Itu sebabnya dia menakuti semua orang di daerah ini. Tanpa pilihan lain, keduanya harus berkemah semalaman. Veronique penasaran mengapa Jack tidak membawa ransel. Jack menjelaskan, ranselnya dicuri di sepanjang jalan. Veronique merampas paspornya. Jadi Jack adalah orang Inggris. Jack bertanya padanya, apakah kamu tidak takut aku pembunuh jalanan itu? Veronique berkata, jangan bodoh, kamu menakut-nakuti orang. Keesokan harinya, keduanya melanjutkan perjalanan. Sebuah mobil kuning lewat. Untungnya, kali ini berhenti. Jack berjalan untuk bertanya. Paman di dalam mobil setuju untuk membawa mereka sebentar. Tapi sepertinya Veronique sedikit ragu. Meski begitu, kalian berdua masih masuk ke dalam mobil. Jack berkata dia ingin pergi ke pelabuhan terdekat. Paman tampaknya cukup antusias. Beritahu mereka bahwa pelabuhan di sini sedang mogok. Jika tidak bisa nginap di rumahnya 1 malam, maka hari berikutnya akan membantu mereka memikirkan cara. Tiba-tiba mobil itu seperti menabrak sesuatu. 2 orang keluar dari mobil untuk melihat. Ternyata itu kelinci liar. Pemiliknya sangat senang. Dia mengangkat kelinci untuk menakuti Jack. Udah dapat makanan buat malam ini. Mereka dengan cepat mencapai rumah paman ini. Ada seorang wanita pirang, Mary, berdiri di depan pintu. Dia dengan antusias mengajak Jack untuk beristirahat. Tapi Veronique cukup tegang. Pada saat ini, Jack merasa bahwa tindakan dan gerak tubuh Mary agak aneh. Dia berjalan mendekat dan memeluk Jack. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu padanya. Di meja makan ini mengintai seorang pembunuh jalanan. Jack adalah seorang backpacker yang malang. Veronique dan Jack tidak sengaja bertemu di jalan. Dan paman di jalan secara tidak sengaja bertemu dengan mereka. Dan membawa mereka berdua ke rumahnya. Sampai Jack menyebutkan pembunuh jalanan. Lalu wajah Mary tiba-tiba berubah warna. Kalian makan, aku akan tidur. Jack agak pemalu. Pada saat ini, paman menunjukkan minat lagi. Dan juga sangat berpengetahuan tentang setiap detail, bagaimana si pembunuh melakukan kejahatan. Veronique, yang duduk di sebelahnya, menjadi marah. Ada apa ini, belum selesai. Paman menghibur Jack. Jangan khawatir, tempat ini sangat aman. Makan malam itu membuat Jack tidak bisa menelan. Setelah makan, Jack dan pamannya duduk di luar di ruang tamu berbicara tentang si pembunuh. Veronique menemukan Mary sedang mencari paspor Jack. Mary berkata, aku hanya tidak bisa tidur, jadi aku mencari-cari. Dari percakapan mereka, itu bisa dilihat. Antara 2 orang yang Veronique dan Mary kenal sebelumnya. Malam itu, Jack kembali ke kamarnya. Tiba-tiba Mary masuk. Dia dengan hati-hati memberitahu Jack. Harus mengunci pintu malam ini. Jadi Jack mengunci pintu. Dan cepat tertidur. Pada tengah malam, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Seseorang menyeret tubuh ke dalam hutan. Pada saat yang sama, Jack terbangun oleh suara mobil. Jadi paman baru saja keluar dari rumah dan kembali. Di pagi hari, Jack bangun dan menemukan rumahnya kosong. Dia memasuki sebuah ruangan. Menemukan tempat ini memiliki banyak sepatu dan jarum suntik. Setelah keluar, dia bertemu pamannya. Katanya Veronique telah meninggalkan tempat ini. Noi. Anda tidak perlu menemukannya lagi. Pada titik ini, Jack menyadari ada sesuatu yang salah. Pamannya berkata bahwa Veronique telah meninggalkan pesan untuknya. Dan menyuruhnya pergi dari sini dengan cepat.
Jack melihat pena di atas kertas. Ternyata bukan dari Veronique. Tiba-tiba jarum suntik tertancap di tengah lehernya. Sampai dia bangun, menyadari dia diikat. Seorang lelaki tua muncul di depannya. Dia datang ke sini karena dia ingin memotong jari kakinya. Jack ketakutan dan buru-buru berteriak. Jadi lelaki tua itu mendorongnya ke dalam mobil. Mengeluarkan jarum suntik. Dan katakan padanya, ketika dia bangun, dia tidak akan mengingat apapun. Dia akan kembali ke jalan itu. Tepat ketika lelaki tua itu hendak meletakkan jarum suntik. Lalu kompor di rumah tiba-tiba terbakar. Ketika lelaki tua itu kembali untuk memadamkan api, Jack berlari ke rumah pamannya. Tepat pada waktunya untuk melihat paman itu dan Mary akan pergi keluar. Sekarang, Jack memperhatikan sepatunya. Itu adalah sepatu yang dia lihat sebelum dia koma. Jelas, paman dan orang tua itu adalah kaki tangan. Jack diam-diam menyelinap ke rumah pamannya. Dia menemukan Veronique di dalam. Tiba-tiba di luar terdengar suara mobil. Jadi paman dan istrinya telah kembali. Dua orang memegang pistol. Diam-diam berdiri di depan pintu. Kemudian ambil kesempatan untuk mengendarai mobil lain. Lalu pergi. Paman dan Mary juga masuk ke mobil untuk mengejar. Kecerobohan Jack menyebabkan mobil terbalik. Jadi keduanya berlari ke sebuah peternakan. Mary dan pamannya juga mengikuti. Jack mengambil pistolnya dan menembaki mereka. Dua orang bersembunyi di terowongan mobil. Jack terluka parah sehingga dia jatuh. Pada saat ini, lelaki tua itu berlari. Veronique mengacungkan pistol ke arahnya. Tetapi pada saat ini dia menemukan pistol itu kosong. Orang tua itu tampak sedikit terkejut. Kemudian Veronique mengambil gergaji tangan di sebelahnya. Orang tua mematikan listrik. Jack telah selesai memuat amunisi. Ketika orang tua itu melangkah mundur, tidak sengaja tersandung dan tertusuk tombak. Veronique mengambil pisau dan menikamnya. Pada titik ini, paman dan Mary telah mengejar ke tempat itu. Nonton sampai sini. Saya tidak percaya ada yang akan menduga bahwa Veronique adalah putri mereka. Dan pembunuh jalanan yang sebenarnya adalah Veronique. Karena ketika dia masih kecil, dia menderita terlalu banyak trauma psikologis. Jadi dia terus membawa para pemuda yang dia temui dalam perjalanan kembali. Setiap kali ayahnya membantunya membuang mayatnya. Sang ibu berkata bahwa ini adalah terakhir kali dia membantunya. Pada saat ini, Jack mengangkat senjatanya untuk mengejar. Dia masih tidak tahu yang sebenarnya. Veronique mengikat mereka berdua bersama. Dia bilang kali ini nyata. Dia tidak akan kembali seperti dulu lagi. Tetapi sang ayah berkata, kamu tidak akan berhenti, karena kamu seorang pembunuh. Akhirnya, Veronique dan Jack berkendara di jalan baru. Jack membuang foto mantan pacarnya. Dan bersiaplah untuk pergi bersama Veronique ke Cakrawala. Dan Veronique dengan lembut menyentuh pisau di bagian belakang kursi. Jack mengira dia telah bertemu cinta sejati dalam hidupnya. Tapi di mata Veronique, dia benar-benar hanya mangsa. Film akan segera berakhir di sini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah.